Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Devi Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karya musik. Pemirsa, jika kita menengok sosial media atau informasi-informasi yang beredar, sekarang lagi trending tentang presiden 3 periode. Ini banyak sekali kontroversi di dalamnya terkait dengan presiden 3 periode karena di dalam undang-undang saja masa jabatan itu hanya 5 tahun dan setelah itu akan dipilih kembali. Lantas bagaimana tentang kelanjutan presiden 3 periode ini, wacana ini? Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Sele KS Dale selaku politisi Partai Demokrat dan anggota Dewan. Pak Sele, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Sele. Kita juga sekarang sudah terhubung bersama dengan pengamat politik, ada Bapak Sukri Tama. Pak Sukri, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat pemerintahan ya, ada Bapak Andi Lukman Irwan. Pak Andi Lukman Irwan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Pak Sele dulu deh. Pak Sele selaku Dewan, ini melihat wacana presiden 3 periode ini seperti apa sih? Karena di sosial media ini lagi hangat-hangatnya informasi tentang presiden 3 periode. Padahal kita tahu di dalam undang-undang saja 5 tahun masa jabatan, setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, kira-kira pendapat dari Pak Sele seperti apa? Jadi pertama gini, soal wacana presiden 3 periode itu awalnya kita malas untuk merespon. Kita anggap itu adalah canda politik warung kopi. Hanya saja melihat perkembangannya beberapa hari terakhir, kalau dilihat dari anatomi gerakan, ini menjadi gerakan serius karena sudah terang-terangan memperlihatkan simbol-simbol. Dia mencetak atribut, lalu kemudian bahkan ada sekretariat yang ditunjuk secara khusus, lalu kemudian mendeklarasikan diri. Nah, kalau sudah seperti itu menurut saya kalau kita pakai pendekatan anatomi gerakan bukan lagi gerakan main-main, serius. Lalu kemudian setelah dilihat ada kelompok pengusung wacana 3 periode ini kan, meskipun di DPR RI saya kira belum ada respon yang secara serius ya terkait hal itu, tetapi kan dilihat dari peta kekuatan di DPR RI, koalisi pengusung partai pengusung penguasa sekarang di DPR itu sangat mayoritas. Kalau wacana ini yang sedang dihembus-hembuskan oleh kelompok yang sekarang ini, lalu kemudian gayung bersambut dengan partai koalisi penguasa, selesai. Pengambilan keputusan politik di DPR RI itu sekarang ini kalau satu sikap, satu suara para partai koalisi penguasa, tidak ada yang bisa menghalangi. Yang bisa menghalangi ya hanya dari masyarakat, gerakan masyarakat. Nah, inilah sehingga saya melihat beberapa hari ini itu yang mengkhawatirkan. Meskipun memang bahwa di Senayan belum pernah diagendakan secara khusus untuk membahas itu, merubah amandemen atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tidak mudah prosesnya, tidak gampang. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang ketika penginisiatif wacana ini gayung bersambut satu sikap dan satu suara dengan partai koalisi penguasa. Nah, itu yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama. Kita meskipun saya pegang baik dan kita semua ya,
dua hal yang kita pegang. Yang pertama, Pak Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa dia tidak mau, dia tidak memberikan ruang. Kan viral ya dia punya video Pak Jokowi cari muka dan menampar mukanya, dan beliau sendiri merasa mau dijerumuskan. Tetapi kan keputusan politik kadang-kadang di ujung bisa berbeda dengan apa yang menjadi statement awal. Iya. Nah, itu yang makanya saya secara pribadi maupun secara partai, karena kalau kami di Demokrat garis kebijakan atau sikap Pak Ketua Umum kami jelas menolak. Kita sadari betul Partai Demokrat ini anak kandung reformasi. Lahir Partai Demokrat itu lahir karena ada proses reformasi, sehingga kalau kami ini mengingkari semangat reformasi, ya kami ini tentu bisa berdosa sama ibu kandung kami yang melahirkan kami, yakni gerakan reformasi. Begitu pendapat awal kami. Baik. Baik, terima kasih Pak Sele. Saya ke Pak Sukri Tama. Pak Sukri, kalau dilihat dari sisi politik ya, tadi kalau kita berangkat dari pernyataan Pak Sele, berarti bukan tidak mungkin wacana ini bisa terrealisasi ya, jika memang adanya unsur tanda kutip penguasa gitu ya di pemerintahan. Ini kira-kira seperti apa pendapat dari Pak Sukri sendiri? Ya, baik. Ya, saya kira memang kita mungkin harus pisahkan ini sebagai isu atau sebagai wacana dan sebuah gerakan mungkin ya. Sebagai sebuah isu atau wacana, sebagai usulan, ya semua warga negara punya hak untuk mengusulkan apapun. Ya. Sejauh itu kemudian memang menjadi ada di ranah itu, ya silakan saja. Permasalahannya kemudian kan nanti akan kita lihat apakah kemudian usulannya ini bisa dilaksanakan atau tidak, bisa disesuaikan atau tidak, dan seterusnya. Dan itu artinya nanti kita akan melihat, kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah usulan yang dipayungi oleh regulasi, maka kita akan lihat regulasinya. Apakah itu memungkinkan? Dan ketika kemudian kita melihat regulasinya, kalau ya itu dimungkinkan silakan saja, kalau itu tidak dimungkinkan kan kemudian terbagi dua. Nah di sini tadi saya kira kan saya lihat tadi sudah mengatakan, kalau dia terbagi dua artinya kan apakah regulasi harus tetap akan dipertahankan seperti apa yang ada, artinya usulan itu menjadi dianggap tidak memungkinkan karena tidak sesuai dengan regulasi, atau kemudian regulasinya akan dirubah. Nah, ketika regulasinya akan dirubah, ini kan konstruksinya adalah konstruksi ini tadi, sebagai seorang yang berkecimpung lama di politik, saya kira kan saya kan tahu betul itu bahwa ini urusan politis. Nah, biasanya kan ini hitung-hitungannya adalah berapa banyak komposisi pendukung dan yang menolak, begitu itu menjadi potensi, Tapi saya kira, menurut saya, pandangan saya, karena ini yang akan dirubah ada pada level konstitusi, ini undang-undang dasar, maka kemudian tentu saja ini urusan yang sangat ini bukan urusan yang sangat mudah begitu ya, ini bukan urusan yang mudah, karena tentu saja ketika membuka undang-undang dasar kan kita tahu betul bahwa ketika membuka undang-undang dasar, saya kira kita punya pengalaman ya, 3 amandemen sebelumnya, kita punya pengalaman itu. Melakukan amandemen, membuka ruang amandemen pada undang-undang dasar itu biasanya itu akan seperti membuka kotak Pandora. Itu akan membuka kotak di mana ada banyak sekali kemudian, tidak hanya pada aspek yang ingin dilakukan itu saja. Dan ini akan kemudian akan sangat apa ya? Ini ada kekhawatiran saya kira, ya ada kekhawatiran saya kira nanti ini kemudian akan berimbas kemana-mana. Dan ini kan kalau misalnya konstitusi yang terlalu banyak perubahan dan seterusnya, itu bisa jadi, saya khawatir itu bisa jadi kemudian akan menggoyahkan sendi-sendi kebangsaan kita, misalnya apa yang selama ini kita pegang bersama begitu. Jadi itu dia. Jadi sekali lagi kita akan harus melihat ini sebagai sebuah usulan, silakan saja. Apalagi kan memang dalam sejarah kita pernah punya masa di mana presiden dipilih berkali-kali begitu ya, meskipun kemudian menjadi pro dan kontra, apakah itu kemudian ada baik atau tidak baik gitu, atau itu dianggap sebagai sebuah pengalaman yang pahit misalnya, itu menjadi pro dan kontra. Tetapi itu pernah ada. Artinya ini akan tergantung pada kemudian apakah regulasi itu memungkinkan atau tidak. Nah, sampai sejauh ini hanya menjadi sebuah usulan. Bahwa kemudian terlihat sebagai sebuah gerakan itu tertata, ada yang mendukung, kemudian ada yang sudah mencoba untuk memberikan bumbu barangkali, menambahkan dan seterusnya. Kalau saya melihat ini masih dalam tataran wacana, saya kira. Meskipun kelihatan sudah mencoba mensolidkan diri. Karena kalau kita cermati lagi sebelumnya ya di periode reformasi ini,
Usulan 3 periode itu kan bukan terjadi baru itu saja. Ketika Pak SBY di ujung di ujung periode kedua kan muncul juga wacana itu. Bagaimana kalau ada 3 periode misalnya. Kemudian di ujung Pak JK kemarin, di ujung sudah 2 periode sebagai wapres kan sudah ada juga sempat ada muncul wacana bagaimana kalau boleh wapres 3 periode dan seterusnya. Saya kira di satu sisi ini kan saya kira kita bisa melihat bahwa ada apresiasi dari masyarakat terkait dengan tokoh yang mungkin sedang disebutkan. Tetapi di sisi yang lain tentu saja ini yang saya katakan ini juga harus disesuaikan dengan konteks apakah kemudian dia mempunyai payung regulasi, karena ini bukan main-main ya. Ini urusannya ada pada level konstitusi, pada undang-undang dasar. Dan ini tentu dalam konteks undang-undang dasar proses untuk melakukan amandemen itu kan prosesnya sangat panjang dan lama. Meskipun tadi betul saya sepakat dengan Anda bahwa ini kan urusan politis, kita akan berhitung tentang kuantitas kursi begitu ya. Siapa pendukung, siapa yang menolak dan seterusnya itu bisa jadi. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan lupa masyarakat juga ada di situ. Masyarakat karena siapapun yang akan melakukan ini jangan lupa bahwa yang duduk di DPR dan MPR itu kan wakil masyarakat. Ya, bukan mewakili diri sendiri begitu ya, bukan mewakili partainya saja tetapi mewakili masyarakat. Dengan demikian kemudian suara-suara masyarakat akan menjadi satu faktor penting dalam debat antara wacana 3 periode ini saya kira sampai sejauh ini. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Sukri. Saya ke Pak Andi Lukman Irwan. Pak Andi Lukman, kalau kita lihat dari undang-undang ya, tadi pernyataan dari Pak Sukri. Ini kalau saya baca memang Presiden ini memegang jabatan selama 5 tahun dan setelah itu baru bisa dipilih kembali. Nah ini sudah 2 periode dan wacana 3 periode muncul. Terus ada juga yang mengatakan ini hashtagnya Jokpro ya, Jokowi Prabowo. Ini lagi hangat-hangatnya di 2024 katanya ya. Jadi kalau kita melihat kondisi kebangsaan saat ini, kira-kira sistem pemerintahan kita ini harusnya seperti apa sih, Pak Andi Lukman? Ya, baik. Terima kasih Pak Ade. Di sini saya kira sudah ada tadi beberapa tanggapan baik dari Kak Dewan, Kak Sele maupun dari Bapak Dr. Supritama. Kalau melihat wacana 3 periode masa jabatan presiden yang digulirkan sekarang, saya kira ini sesuatu yang kemudian sah-sah saja sesungguhnya dalam ruang kontestasi bagaimana kemudian membangun wacana kebangsaan kita yang sehat. Tapi memang ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif. Apatah lagi kalau kemudian kita kaitkan dengan konteks Pilpres 2024 yang saya kira tidak terlalu panjang waktunya lagi berselang. Nah, yang pertama, konfigurasi pada konteks sistem pemerintahan kita memang sekarang ini walaupun kemudian menganut sistem presidensial, tapi sesungguhnya fondasi pemerintahan itu kemudian dibangun oleh narasi-narasi partai politik, khususnya yang berada pada lingkaran partai pendukung pemerintah. Oleh karenanya kita harus memahami juga bahwa sesungguhnya dalam proses kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintahan itu di antara semua afiliasi kelompok-kelompok politik ini juga kemudian belum bisa terakomodasi secara sepenuhnya. Nah, sehingga yang pertama menjadi kekhawatiran saya bahwa wacana ini digulirkan sesungguhnya oleh kelompok-kelompok yang belum kemudian mendapatkan kue kekuasaan itu, belum mendapatkan kemudian jatah untuk menjadi bagian daripada yang menikmati kue kekuasaan itu, sehingga kemudian panggung untuk mendapatkan perhatian dari presiden dengan menggulirkan wacana-wacana masa jabatan presiden 3 periode ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memahami juga bahwa kontestasi partai politik kita sekarang ini sudah sedemikian cairnya untuk kemudian sampai berhitung kalkulasi siapa yang menjadi figur-figur potensial baik di lingkungan internal partai ataupun kemudian di lingkungan eksternal partai untuk dipersiapkan di 2024. Saya kira menjadi blunder politik partai-partai politik ini ketika kemudian
menjadikan isu 3 periode masa jabatan presiden ini sebagai nilai jual untuk kemudian mengcover simpati publik. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik juga oleh partai politik kita, sehingga saya meragukan ya sesungguhnya ketika kemudian partai politik khususnya yang ada wakil-wakilnya baik di DPR maupun yang ada wakilnya di DPR ini kemudian berani untuk mengusung satu dukungan terhadap konteks ini, karena akan hitung bagaimana kemudian respon publik dan akan menjadi hukuman bagi partai politik itu di Pileg 2024, karena kontestasi Pilpres Pileg ini kemudian berjalan secara beriringan di bulan, kalau nggak salah di bulan Februari 2024 ya. Nah, saya kira ini akan menjadi senjata makan tuan bagi partai-partai politik ketika berani menjadi lokomotif penggerak wacana masa jabatan 3 periode, dan saya yakin tidak ada partai politik yang berani kemudian menciptakan senjata makan tuan seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada konteks kita melihat ya bahwa memang konfigurasi calon-calon yang banyak kemudian mulai di branding oleh partai politik ini pun kemudian sekarang ini luar biasa besarnya, sehingga kalau kemudian wacana masa jabatan 3 periode ini sesungguhnya kemudian bisa membuat stagnasi kepemimpinan di tingkat nasional kita ya. Karena kalau 15 tahun seorang kepala negara bertahan ya, karena kita harus memahami seorang incumbent apalagi setingkat presiden itu punya modal sosial dan modal politik dan modal ekonomi yang kuat untuk bisa survive bertarung di dalam proses kontestasi. Dan saya kira kalau kemudian 15 tahun itu adalah sebuah waktu yang cukup lama untuk menciptakan regenerasi dan sirkulasi elit di tingkat kepemimpinan nasional kita. Dan banyak tokoh-tokoh muda, banyak pemimpin-pemimpin muda yang akan kehilangan momentum dengan proses stagnasi yang terlalu panjang dan terlalu lama. Walaupun harus kita pahami juga di beberapa negara-negara yang menggunakan pola 3 periode ini itu ada beberapa modifikasi ya, bahwa misalnya 2 periode lalu kemudian harus tidak mencalonkan, nanti bisa mencalonkan kembali setelah jeda 1 periode, misalnya di beberapa negara yang menggunakan pola itu. Saya kira ini bisa menjadi sebuah bahan pemikiran bagi kita bersama. Jangan sampai justru cita-cita reformasi yang mendasari kenapa kemudian Undang-Undang Dasar 45 kita dulu di amandemen khususnya terkait masa jabatan presiden ini dulu dan ini bukan hal yang baru ya dari sisi wacana di setiap masa akhir jabatan presiden. Ketika Soekarno kemudian mendekati akhir, justru yang menjadi polemik ketika diangkat menjadi presiden seumur hidup. Lalu kemudian Soeharto ketika kemudian Pak SBY kemarin pun wacana ini menggelinding, lalu kemudian di akhir daripada Pak Jokowi juga wacana ini kembali menggelinding. Jadi saya kira ini yang harus kita pahami, bahwa semangat reformasi merubah Undang-Undang Dasar kita khususnya pasal 7 itu adalah untuk menghindari munculnya pemimpin yang otoritarian, pemimpin yang memiliki kemudian kemungkinan untuk penyalahgunaan kekuasaan dengan waktu berkuasa yang cukup panjang. Saya kira ini 3 hal yang memang harus kita perhatikan bersama. Baik.